Shalom semuanya, bagi kalian yang belum punya gereja tetap maupun komunitas yang tetap, bisa join bersama dengan kami ya di @mycommunity. Langsung saja follow di Instagram dan juga nomor WA yang ada di sini semua. Oke? Thank you, God bless you. Shalom semuanya, kita kembali lagi dalam service kita. Kali ini saya ingin berbicara tentang mengatasi kegalauan. Pasti teman-teman pernah yang namanya galau karena ditinggalin pacar, atau karena belum punya pasangan, atau karena sedang berantem dan lain sebagainya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, kita belajar dari firman Tuhan. Kita buka di Ratapan 3, ayatnya yang ke-19 sampai yang ke-23. Saya langsung bacakan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaranku, akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Nah, saya akan jelasin dulu langsung kedua ayat ini. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaranku. Di sini dikatakan ingatlah akan sengsaraku. Nah, jadi di sini dia sedang curhat. Nah, pertanyaannya teman-teman, kalau curhat itu ke siapa? Kalau teman-teman curhatnya itu sama orang-orang yang salah, maka kita punya jalan yang salah juga. Gitu. Saya sarankan kalau pengen curhat bisa ke orang-orang yang teman-teman bisa lihat kelakuannya baik, bukan hanya baik tapi benar, khusus dalam firman Tuhan, ya. Atau yang paling terutama juga berdoa dulu kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus lah yang memberikan jalan, ya. Makanya di sini ingatlah akan sengsaraku dan pengembaranku. Yang bisa mengerti tentang sengsara kita, pengembaraan kita, perjalanan hidup kita, itu cuma Tuhan Yesus yang terutama. Mau sedekat-dekatnya apapun kita dekat kepada orang lain, terutama orang tua kita, tetap Yesus yang lebih mengerti. Jadi pada saat kita galau, kita ngadu sama Tuhan Yesus dulu. Ya, karena kalau kita lagi galau, maka jiwa kita, di ayat 20 dikatakan, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Kalau kita teringatnya jelek mulu, maka kita pasti akan merasa terpuruk mulu. Karena kalau semangat kita patah, itu akan mengerikan tulang, kata firman Tuhan. Jadi teman-teman semua, marilah kita ubah pemikiran kita lebih dewasa lagi. Kalau kita sedang dalam masalah, cari Tuhan Yesus. Kalau kita lagi galau, berdoa sama Tuhan Yesus. Cari Yesus. Jangan sampai kalau galau malah jatuhnya ke hal-hal yang lain, nonton porno, masturbasi dan lain sebagainya. Jangan sampai seperti itu. Jadi teman-teman, mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Nah, untuk ayat 9 dan 20, ini bicara tentang hal yang biasanya orang lakukan. Selalu melihat diri dia tuh yang paling hina, yang paling gak bisa apa-apa, merasa yang paling susah di muka bumi ini, padahal masih banyak orang di luar sana yang lebih susah. Yang harus kita lakukan adalah dimana kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita semua. Ya, sesusah-susahnya kita, masih ada orang yang lebih susah daripada kita. Jadi teman-teman, mari kita semua belajar untuk bisa mengucap syukur di dalam kegalauan kita dengan Tuhan. Karena di ayat 21-nya begini, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Nah, ini dia. Poinnya di sini, hal-hal yang kuperhatikan. Kalau kita pengen keluar atau kita pengen mengatasi kegalauan kita, kita harus tahu apa yang kita perhatikan. Seperti tadi, kalau kamu memperhatikan kelemahan kamu saja, maka tidak akan bisa berkembang. Maka pasti akan merasa terpuruk mulu dan tidak akan pernah bisa bangkit kembali. Atau tunggu dia, si doi itu harus ngituin kamu terus, atau mencari kamu terus, padahal pada nyatanya belum tentu dia selalu mencari kamu. Apalagi kalau misalnya masih sekolah, masih belajar, mungkin saja dia lagi belajar, kamu yang merasa galau karena tidak ditemani, ya kan? Nah, jadi yang harus kamu lakukan adalah lihat apa yang kamu perhatikan. Kalau yang kamu perhatikan yang selalu jelek-jeleknya saja, maka kamu akan terus galau. Jadi pada saat kamu galau, carilah sesuatu hal yang baik. Cari aktivitas yang lain, entahkah bersama dengan teman, entahkah kamu membuat sesuatu hal yang lebih baik, contohnya belajar, atau misalnya nonton film kayak apa kayak, tapi yang paling terutama cari Tuhan dulu. Harus Tuhan dulu, baru melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Kenapa harus dipenuhi dengan aktivitas-aktivitas yang positif? Supaya jangan sampai jatuh dalam dosa. Seperti tadi yang saya bilang, kalau lagi galau atau lagi bingung, lagi gabut,
nanti bisa aja jatuh ke dalam dosa seks, masturbasi, atau pornografi dan lain sebagainya. Jangan sampai teman-teman melakukan hal ini, ya. Dan inilah yang membuat kita bisa berharap di ayat 22-nya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Ini yang harus kita lihat. Pada saat kita galau, baik kita galau maupun tidak, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Ketika ada orang yang tidak menerima kita, kasih setia Tuhan pasti ada. Tak berkesudahan kasih setianya, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Sayangnya Dia kepada kita tidak akan pernah habis. Pada saat kita disakiti oleh pacar kita, maka kita harus mencari Tuhan. Dan saat kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, disitulah Tuhan akan bekerja. Kita harus ubah pemikiran kita bahwa Tuhan sayang sama kita. Jadi ketika kita nanti terpuruk, kita lagi galau, kita teringat, oh Tuhan masih sayang sama saya. Kalau pacar saya menyakiti saya masih punya Tuhan. Ini bukan hanya untuk pacaran saja sih, tapi untuk orang yang lain juga. Kalau lagi tidak ada keluarga yang sayang sama kamu, misalnya kamu merasa kamu di keluarga saya tidak ada yang sayang sama saya, Tuhan tetap sayang kepadamu. Tidak ada berkesudahan kasih setia Tuhan. Oke, amin. Nah ya, barulah di ayat 23 selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Nah maksudnya apa nih? Nah ketika kita sudah di ayat 22-nya kita mengubah pemikiran kita dalam kegalauan kita ini, ya kita tahu bahwa Tuhan sayang sama kita. Yang harus kita lakukan di ayat 23-nya adalah selalu baru setiap pagi besar kesetiaanmu. Nah selalu baru setiap pagi rahmatnya dan kasih setianya ini bisa kita dapatkan setiap pagi, yang artinya pada saat kita bangun tidur, siapa yang kamu cari? Pada saat kamu melek mata, siapa yang kamu cari? Pacar kamu atau Tuhan dulu? Kalau pacar kamu, ketika hari itu pacar kamu menyakiti kamu pasti udah langsung hilang hasratnya. Satu hari itu pasti galau. Maka daripada itu, pada saat melek mata, Tuhan dulu yang harus kamu cari. Jangan yang lain dulu. Tuhan dulu yang harus kamu cari. Jadi ketika nanti kamu disakiti oleh siapapun itu, termasuk pacar kamu bisa bertahan. Kamu gak terlalu galau. Kalau kamu galau, kamu teringat, oh iya, saya hidup untuk Tuhan. Dan nanti Roh Kudus nanti yang kuatkan. Nah, apakah efek dari kalau kita galau terus? Aktivitas kita yang lain akan terbengkalai. Pasti nanti apa-apa jadinya malas. Mau makan jadi malas, kerja jadi malas, belajar jadi malas. Karena tidak ada tenaga. Tenaganya dihabiskan untuk memikirkan dia, kenapa dia begini, kenapa dia begitu. Jadi teman-teman yang harus kamu lakukan adalah, setelah pemikiran kamu tahu nih tentang firman Tuhan yang ini nih, kamu sudah dapatkan hal yang baru ini, sebenarnya sudah lama, tapi diperbarui lagi karena pasti dari antara teman-teman pernah bingung bagaimana cara mengatasi kegalauan ini. Tuhan memberitahu sekarang bahwa Tuhan tetap mengasihi kamu, dan carilah Dia di saat pagi hari. Karena pagi hari itu adalah di mana kamu bisa bersekutu dengan Tuhan dulu. Saya sarankan kalau bagi anak-anak muda, kalau memang tiduran jam 1, jam 2 pagi, lebih baik pakai waktu untuk doa. Pakai waktu untuk doa, entahkah baca firman, entahkah pakai lagu. Kalau yang ada bisa main musik, gitar contohnya, silakan. Tapi kalau ada yang nggak bisa, ya pakai lagu aja di MP3 dan lain sebagainya di HP. Gitu. Jadi teman-teman harus bisa ya. Oke, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang kudus buat hari ini ya Bapak. Hamba berdoa bagi mereka yang pada saat ini mereka sedang galau. Tuhan tolong dalam nama Yesus, supaya mereka yang galau ini Engkau hiburkan ya Bapak. Engkau beri mereka pemikiran yang baru supaya mereka jangan sampai salah jalan Tuhan Yesus. Kalau mereka lagi galau oleh karena pacar mereka yang diputusin pacarnya, Tuhan tolong beri penghiburan supaya dia tahu bahwa ada rencana Tuhan yang lebih baik lagi. Berdoa juga buat bagi mereka yang pada sini mungkin hubungannya yang lagi rentan, Tuhan tolong dalam nama Yesus Kristus supaya Tuhan tolong mereka, supaya hubungan mereka bisa lenggang lagi, bisa kembali lagi seperti semula ya Bapak. Tuhan tolong dalam nama Yesus, dan berikanlah visi dan tujuanmu ya Bapak di dalam setiap kehidupan mereka, supaya mereka memuliakan nama Bapa yang di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Thank you and God bless you.